Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu dan selamat datang ya di workshop series hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, kami mengucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir dan menyempatkan waktunya di workshop series hari ini dengan tema Revit for Structure. Ya, perkenalkan saya dengan Monik sebagai sales representatif di Cipta Satria Informatika dan Bapak Ibu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami adalah partner Gold dari Autodesk yang mana kami juga training center dari Autodesk yang telah dipercaya lebih dari 15 tahun yang mampu mendeliver Autodesk Software Solution secara menyeluruh dan memberikan pelatihan serta sertifikasi software Autodesk. Tidak hanya itu, kami juga menyediakan jasa adopsi BIM, pemindaian 3D, virtual reality, tracking dokumen foto project, dan membantu dalam pembelian atau penyewaan engineering hardware. Ya, untuk workshop hari ini akan disampaikan oleh application engineer kami, yaitu Mas Arik Rizky Setiawan atau biasa disapa Mas Arik. Beliau juga sebagai technical expert di Cipta Satria Informatika yang membantu untuk memperkenalkan kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua mengenai software Autodesk secara lebih detail pada saat training, begitu ya. Dan apabila pada saat penyampaian materi nanti dari Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan begitu, boleh langsung disampaikan di kolom chat atau juga disampaikan pada kolom Q&A. Nanti Mas Ari akan membantu menjawab ya atas pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Karena ini sesi workshop, maka nanti mungkin bisa disiapkan juga untuk license softwarenya ya Bapak dan Ibu disiapkan terlebih dahulu. Jadi nanti bisa juga sekalian Bapak dan Ibu untuk mencobanya. Begitu. Kalau begitu tidak perlu berlama-lama lagi, kita mulai saja untuk workshop Revit for Structure. Halo, selamat siang Mas Arik. Selamat siang, Mbak Monik. Ya, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, Mbak Monik. Mbak Monik gimana Alhamdulillah. kabarnya? Alhamdulillah juga. Oke, Oke. kalau gitu langsung saja ya Mas Arik, silakan untuk waktu dan tempatnya. Oke, terima kasih Mbak Monik. Ya, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Selamat datang pada workshop series kami yang bertemakan Rapid for Structure. Kenalkan, saya Rizky Setiawan. Saya adalah application engineer dari PT Cipta Satria Informatika yang akan memandu series workshop pada kali ini. Kita akan coba, kalau misalnya ada yang mau coba, boleh kita coba bareng-bareng. Silahkan disiapkan dulu, dibuka aplikasi Revit-nya. Nanti semisal ada pertanyaan mengenai materi yang saya sampaikan, bisa ditanyakan langsung pada kolom chat atau di kolom Q&A. Oke, langsung aja ya kita masuk ke aplikasi Revit-nya. Oke, singkat mengenai Revit ini. Jadi bagi bapak-bapak sekalian yang belum tahu, Revit adalah aplikasi pendukung BIM dari Autodesk yang bisa mengerjakan beberapa bidang pekerjaan seperti bidang arsitektur, lalu struktur, lalu MEP. Untuk sekarang, karena kita fokusnya di struktur, berarti kita akan coba membedah apa sih yang bisa didapatkan dari aplikasi Revit, khususnya untuk bidang struktur yang mulai dari kita akan coba bahas mengenai bagaimana caranya membuat kolom, balok, lalu beberapa komponen struktur lainnya. Oke, langsung aja. Buat sekarang kita masuk ke model di sini. Kita buat project baru ya. Kita pilih new, lalu silahkan buka template struktural template-nya. Mungkin dari bapak sekalian, kalau misalnya untuk namanya agak beda, nggak ada info dalam metriknya, itu nggak apa-apa. Kita pilih aja dulu yang metrik struktural template. Karena ini settingan custom dari saya. Jadi silahkan dibuka template yang struktural template-nya. Kalau udah, kita pilih OK.
Oke, nah ini adalah tampilan dari workspace kita nantinya kalau misalnya kita menggunakan Revit. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Revit itu mendukung multidisiplin ya dalam pekerjaannya. Jadi untuk tiap-tiap disiplin dibagi dalam tab-tab yang ada di atas ini. Jadi kalau semua berhubungan semua objek yang berhubungan sama arsitektur itu dikumpulkan pada tab arsitektur. Itu pun sama, semua hal yang berhubungan sama struktur dikumpulkan dalam tab structure, lalu steel, lalu ada precast di sini. Lalu hal-hal yang berhubungan sama MEP juga dikumpulkan dalam tab system. Jadi di Revit juga kita bisa menggunakan referensi ya, kita bisa link CAD, menggunakan file CAD yang udah kita punya, lalu kita mau modeling menggunakan acuan CAD itu, atau juga kita bisa menggunakan link Revit. Jadi kalau misalnya suatu waktu Bapak Ibu sekalian punya file Revit yang untuk referensi mungkin untuk pekerjaan struktur atau MEP atau arsitek, ini kita bisa link Revit. Lalu di sini ada annotate. Kalau tab annotate ini dia buat lebih ke arah anotasi, kayak misalnya ngasih gambar garis detail, lalu misalnya ngasih dimensi dan lain sebagainya di sini. Oke, di sini ada analyze. Nah, jadi di Revit juga kita bisa menambahkan beban ya. Kita bisa menambahkan faktor-faktor kayak misalnya beban mati, beban hidup, lalu faktor gempa di sini. Tapi perlu diingat kalau di Revit ini kita tidak bisa melakukan analisis. Jadi kita hanya bisa memberikan beban lalu atau support pada bangunan kita, lalu kita lempar itu ke aplikasi analisis seperti robot struktur analisis, software analisis Autodesk atau software analisis lainnya. Lalu di sini ada mixing site, ada collaborate kalau misalnya mau kita kerja kolaborasi ya dengan tim, kita bisa atur di sini. Lalu ada view yang settingan-settingan berhubungan sama tampilan. Lalu di sini ada manage, ada add-in, dan modify. Nah, kalau modify ini dia kayak kalau misal dari Bapak Ibu sekalian pun user AutoCAD mungkin tidak tidak asing ya untuk shortcut atau komen-komen di sini kayak move, shortcutnya NV sama kayak di AutoCAD, lalu ada copy, lalu ada rotate dan lain sebagainya. Oke, di sebelah sini juga ada properties. Jadi kalau di properties ini dia fungsinya buat munculkan informasi mengenai objek atau tampilan dari Revit tersebut. Kalau misalnya sekarang ini posisinya ada di properties struktural plan ya, jadi keterangan mengenai plan yang sedang saya buka sekarang. Nantinya kalau misalnya saya pilih salah satu objek, nanti dia akan munculkan informasi mengenai objek tersebut di properties. Lalu di sini ada project browser. Jadi kalau misalnya project browser ini dia berisikan beberapa tampilan-tampilan yang sudah kita buat di dalam Revit. Jadi kalau misalnya mau buat tampilan 3D atau misalnya tanpa potongan, ini dikumpulinnya di sini. Oke, lalu di sini ada settingan skala, lalu misalnya detail level, ada visual style yang akan saya coba bahas nanti sharing berjalan dengan workshop. Oke, paling itu aja sih untuk pengenalan dari workspace-nya. Kalau sekali lagi ya untuk Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai materi workshop yang sudah saya sampaikan, silakan ditanyakan langsung aja ke kolom chat atau kolom Q&A. Oke, bentar. Ini sekarang kita masuk ke lantai 1. Ini di lantai 2 ya. Ini ke lantai 1. Kita buka lantai 1 dulu. Terus pertama-tama kita akan coba setting dulu untuk level dan gridnya. Jadi untuk pertama-tama kita akan set levelnya dulu. Kalau untuk level kita bisa masuk ke tampak elevation dulu, karena kalau misalnya di tampak plan itu kita nggak bisa buat karena dia ke carry out. Jadi kita harus melihat dari samping dulu untuk buat level. Jadi kita masuk ke tampak elevation di sini. Bebas, pilih salah satu aja, nggak apa-apa. Boleh east, boleh north, boleh south atau west. Buat sekarang saya pakai yang east. Nah, di sini ada kelihatan ya, ada level yang sudah dibuat oleh Revit. Sekarang saya mau tambahin beberapa level di sini.
Katakanlah saya mau bikin level baru, jadi masuk ke tab structure, lalu pilih level. Di sini saya bisa bikin sekitar levelnya di sini. Oke, lalu bikin level. Untuk angkanya, untuk jarak dari level 1 ke level 2 itu sekitar saya mau buat 4 meter. Lalu untuk level 2 ketiganya saya samain juga 4 meter. Lalu untuk yang level 4-nya saya atur ke semeter aja. Nah, kira-kira hasilnya bukan jadi kayak gini. Terus kalau misalnya ini kan posisi tulisannya agak tumpang tindih ya. Ini kita bisa atur lihat lewat skala kalau misalnya mau dikecilin tulisannya. Atau kalau misalnya sekiranya ini udah pas, lalu mau di custom sedikit, kita bisa klik pada level yang mau dirubah, lalu kita pilih elbow aja. Jadi fungsinya elbow ini buat agak nurunin sedikit si anotasi atau teks dari si level 3-nya. Jadi dia nggak tumpang tindih dengan yang di level 4. Oke, itu kita udah jadi ya, udah buat level, udah ada 4 level di sini. Sekarang saya akan balik lagi ke level 1. Lalu di sini saya akan coba buat grid dengan cara masuk ke tab structure, lalu pilih grid atau shortcutnya GR. Dan untuk shortcut yang ada di Revit ini bisa dilihat pada komennya. Jadi ada tulisan grid ya, nanti di dalam kurung ada tulisan GR tuh, nah itu adalah shortcutnya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau ngapalin shortcut yang ada di Revit, itu bisa diarahkan aja ke sini, nanti bisa dicek untuk shortcutnya dia udah tersedia atau belum. Oke, kita bikin grid dulu. Nah, kita bikin sekitar, mungkin nggak terlalu banyak, sekitar 4, 5 aja, kayak gini. Nah, untuk jarak gridnya dari 1 ke 2 ini sekitar 3 meter, jangan terlalu jauh. Dari 2 ke 3 juga sama, 3 meter. Oke, ini di step ke 3 meter juga. Ini kita samain semua 3 meter. Oke, nah ini udah jadi. Sekarang saya mau bikin grid yang horizontal ya. Nanti kalau horizontal kita bisa bikin ulang ya dari tab structure, lalu pilih grid. Ini kita bisa arahin dari samping sini. Nah, katakanlah saya mau merubah ini jadi vertikal. Kalau yang vertikal kan dia pakai angka ya. Sekarang misalnya mau dirubah ke alfabetikal, ini kita bisa klik di gridnya. Lalu kita bisa rubah namanya dari sini, atau juga bisa di sini sama aja. Sekarang misalnya saya rubah di sini, misalnya jadi letter A. Oke, klik sembarang. Lalu saya bikin grid ulang di sini. Nantinya dia akan ngikutin. Jadi B, lalu C, lalu D, dan seterusnya. Kayak gini. Sekarang kita bikin grid 4 dulu, A, B, C, D. Terus ini untuk jaraknya sekitar kita set ke 3 meter juga. Yang ini juga sama, 3 meter. Oh, yang 3 meter. Lalu ini juga 3 meter. Oke, nah, ini udah jadi ya. Sekarang ini kita mau pendekin dulu karena ini terlalu panjang ya. Jadi cara mendekinnya kita bisa klik salah satu grid. Misalnya saya pilih grid 5, lalu di sini ada bubble. Nah, ini ada bubble, ini kita bisa klik, kita tahan, klik kirinya lalu kita tarik ke bawah. Nah, walaupun sama dengan yang grid A, ini kita bisa tarik ke sini. Nah, lakuin hal yang sama di setiap sudutnya. Oke, nah kira-kira udah pas ya, begini. Nah sekarang saya mau pindahin ini biar posisinya ada pas di tengah. Jadi untuk pindahin objek di Revit ini cukup simpel. Ini kita bisa, salah satu caranya kita bisa blok dulu, lalu kita bisa pilih move, lalu kita klik ya, kita klik starting point-nya di mana, lalu kita
draft kayak gini misalnya. Atau kita bisa blok aja semua objek yang mau dipindahin. Lalu kita bisa menggunakan tombol yang ada di keyboard, arah panahnya, arrow key-nya. Kita bisa gunakan itu buat mindahin si objeknya. Ini saya pindahin pakai arah panah kayak gini. Nah, kira-kira kayak gini. Oke, ya posisi udah pas di tengah ya. Sekarang saya mau placement si kolomnya dulu. Jadi kalau misalnya placement kolom, ini kita bisa masuk ke tab structure, kita lalu pilih kolom. Nah, ini udah masuk ya settingan kolom. Jadi kita di Revit ini juga bisa membuat vertical kolom, lalu mau dibikin slanted juga bisa. Terus untuk tipe kolomnya juga disediakan ya. Ada yang tipe konkret, ada yang tipe kolom baja. Buat sekarang kita pakai yang kolom konkret dulu buat lantai 1 semuanya. Ini kita bisa pilih yang 4,5 600 mungkin. Pakai 4,5 600. Lalu untuk settingan kolomnya, ini masih diatur di depth. Jadi kalau misalnya depth itu dia posisi kolom nanti. Kalau misalnya saya klik di sini misalnya, nanti posisi dia dari level 1 dia turun ke bawah. Nah, biasanya kan kalau placement kan kita dari bawah ke atas ya. Jadi kita set dulu ini dari depth ke height. Dari depth ke height, lalu ini atur dari unconnected ke level 2. Jadi kalau unconnected itu dia kita bisa tentuin sendiri dengan panjang kolom yang mau kita bentuk itu seberapa tinggi. Entah itu 2,5 meter atau 2,7 ini kita bisa atur di sini. Tapi kalau misalnya di set kedua, di level 2, itu nanti posisi kolomnya pas di level 2. Jadi dia ngikutin seberapa tinggi level yang udah kita atur di sini. Jadi misalnya di level 2, ini saya klik 1. Kalau udah di escape, nah nantinya kalau misalnya mau ngecek di 3D, kita bisa masuk ke tab view, lalu pilih 3D view. Nah, nanti kita bisa lihat ya, di sini bisa kelihatan kolom konkret yang udah kita buat. Nah, lalu kalau misalnya mau ngatur grafiknya, kita bisa masuk ke sini. Kita levelnya buat sekarang kita set ke fine, lalu ada di grafik settingnya kita set ke shaded, biar kelihatan. Kayak gini. Lihat ya, dia ada berbentuk kolom konkret kayak gini. Terus kalau misalnya mau merubah orientasi dari si kolomnya, ini kan posisinya dia vertikal ya. Kalau misalnya mau dibikin horizontal, kita bisa aja re-rotate kayak gini. Atau kalau misalnya lebih praktis lagi, kita bisa pilih aja objek kolomnya, lalu kita pencet spasi. Kayak gini. Oke. Terus rencananya saya mau duplikasi ke semua ini nih, semua grid. Berarti cara cepatnya, kita bisa masuk ke tab structure, lalu pilih kolom, lalu kita pilih add grid. Nah ini, kalau add grid ini berarti dia akan ngedetect semua kolomnya nanti akan di placement di tiap intersection di sini. Contoh kalau misalnya saya pilih di misalnya mau saya pilih di 45 sama CD, jadi dia kolomnya ada di sini ya. Jadi ini kita bisa select si gridnya 45-nya, kita blok. Nah, kalau misalnya udah, ini kita tahan tombol kontrol ya. Jadi kalau misalnya nggak ditahan tombol kontrol, nanti kalau misalnya saya blok di CD, dia bakal ke unselect ini. Jadi kita blok CD-nya atau kita blok 45-nya kayak gini, lalu ditahan tombol kontrol, lalu kita blok kayak gini. Nah, jadi nanti yang terselect itu akan ke placement si kolomnya. Oke. Nah, terus kalau misalnya mau semuanya di placement, kita juga bisa langsung blok aja kayak gini. Jadi akan uh, ke placement semuanya sesuai dengan yang kita pilih, lalu dia di tiap intersection akan otomatis di placement. Kalau misalnya udah, kita finish. Oke, itu nah itu untuk si kolom konkretnya. Sekarang kalau misalnya kita cek di 3D-nya, kira-kira hasilnya bakal jadi kayak gini ya. Yang terjadi sekarang misalnya sekarang saya mau coba tambahin pondasi di sini. Misalnya saya mau tambahin pondasi foot plate di sini, kita bisa masuk ke structure, lalu masuk ke tab visualizer.
Oke, masuk ke text structure lalu isolated, kita klik. Nanti di sini ada pilihan ya, ada putting rectangular untuk ukurannya 1,8 kali 1,2. Kita bisa placement di sini. Nanti dia akan otomatis nge-detect ya di tab ini. Atau misalnya di placement di sedang tepat juga bisa. Kayak gitu. Oke, buat sekarang ini saya pakai cara yang sama, pakai add yang pakai add grid. Jadi tetap structure, isolated, lalu pilihnya yang add grid. Jadi saya mau blok ini semua seperti yang saya lakukan pada kolom. Jadi saya pilih add grid. Atau kalau misalnya mau add kolom, jadi kalau misalnya mau satu-satu dan takutnya nanti misplace ya, jadi nggak pas di tengah, ini kita bisa pilih add kolom. Jadi kalau add kolom itu dia mendetek semua objek kolom. Ini, jadi semua akan dihiraukan kecuali objek kolom yang kalau misalnya kita klik, nanti posisinya dia akan di tengah. Oke, kita bisa blok kalau misalnya mau. Kalau add kolom, kalau udah di finish. Oke, kalau misalnya kita cek di 3D, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Nanti ada, nah ini untuk ini ya, untuk si jenis pondasi isolated. Nah sekarang katakanlah saya mau pakai jenis fondasi yang lain. Ini kita bisa load dulu yang family yang udah ada di Revit dengan cara masuk ke text structure, lalu pilih isolated, lalu pilih load family yang ada di sini. Nah, ini kita masuk ke folder US. Di sini kita ambilnya yang structural foundation. Di sini ada beberapa jenis fondasi ya, ada yang pile cap, ada yang pile cap, ada yang kayak gini banyak bentukannya. Buat sekarang saya coba pakai yang misalnya yang 2 deh misalnya, atau yang 4 misalnya yang ini. Kalau udah di open, nanti kita bisa placement. Nah, kalau misalnya kita mau mengganti semua objek file cap yang udah kita buat menjadi tipe yang baru, yang kita load sebelumnya, ini kita bisa select dulu aja semua fondasi yang udah kita buat. Bisa satu-satu kayak gini dengan cara diklik lalu tahan tombol kontrol, atau kita juga bisa juga blok semua lalu kita menggunakan filter di sini. Jadi fungsi filter ini buat apa ya? Jadi kalau misalnya kita select lalu kita bisa filter nih objek-objek mana yang mau di unselect. Misalnya saya pilih filter, lalu saya mau pilih hanya si foundationnya aja. Kalau udah di apply, lalu oke. Nanti bisa dilihat ya, yang ke select itu cuma foundationnya aja. Kalau udah ini kita bisa ganti jadi file cap. Gini. Nanti hasilnya bakal jadi gini. Nah, jadi di Revit juga menyediakan beberapa jenis fondasi ya, nggak cuma fondasi puting, tapi ada juga fondasi yang jenis-jenis model file cap kayak gini. Oke, sekali lagi kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom chat atau di kolom Q&A. Kalau misalnya udah, nah ini adalah fondasi kita. Berarti sekarang masuk ke objek selanjutnya, yaitu saya akan coba buat beam atau balok di atas ini. Jadi kita bisa masuk ke level 2 dulu. Kita masuk ke level 2 ya. Jadi rencananya saya mau kasih fondasi di atas kolom ini, di lantai 2. Maksudnya baloknya di lantai 2, di tiap-tiap kolomnya. Jadi kita pilih, select dulu level 2-nya, diklik 2 kali, lalu masuk ke beam. Nah, di sini kita pakai yang konkret juga. Nah, berhubung untuk dimensi konkret beam ini terlalu besar ya, untuk ini kan dia, saya pastikan ini kan dia dimensinya pas setengah 600 ya. Kalau misalnya kita pakai balok ini kayaknya kegedean, jadi kita bisa juga menggunakan melakukan perubahan atau duplikat objek yang udah ada, lalu kita custom dengan cara kita masuk ke edit type, lalu kita pilih duplicate. Kenapa harus duplicate? Karena takutnya nanti sewaktu-waktu kita butuh jenis
balok yang 30 kali 60 cm ini dia nggak hilang. Jadi usia duplikat ini dia menduplikasi, lalu yang diduplikasi itu yang kita rubah. Jadi kita duplikat, kita ganti, misalnya ini namanya saya mau bikin berapa ya? Misalnya 200-400 deh, atau 150 kali 300. 150 kali 300 misalnya. Kalau udah di oke, lalu kita rubah dulu ya di dimensinya juga. Jangan lupa, ini dimensinya kita rubah jadi 150 kali 300. Oke, kalau udah di oke aja. Kalau udah ini kita bisa placement di tiap-tiap kolomnya. Boleh di sini atau boleh di sini. Sampai di sini. Nah, kayak gini. Nah, kalau misalnya kita cek di 3D, hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, jadi di Revit juga kita bisa memungkinkan ya, memodifikasi objek-objek yang ada, lalu kita buat model atau dimensi yang baru dari yang sudah ada. Oke, ini ada pertanyaan itu dari Pak Miftah nih. Itu pemilik fondasi borpel ya? Iya Pak, ini fondasi yang borpel. Jadi untuk filenya juga macam-macam sih. Untuk sekarang kan model filenya yang file biasa ya, yang model ini, yang model bulat biasanya kan ada jenis file-file yang model spoon file yang agak tajam di sini. Jadi kalau model spoon file itu kita bisa modifikasi sendiri dari family editornya. Tapi buat sekarang karena ini workshop takutnya takutnya lama saya nyiapin bagian spoon file, jadi buat sekarang kita pakai yang udah ada dulu aja. Jadi kalau misalnya mau, kita juga bisa menggunakan jenis atau membuat sendiri jenis fondasi yang kita butuhkan. Kayak gitu sih. Kayak gitu sih Pak Miftah. Oke, lanjut. Ini kita coba lanjut di balok ya. Tadi kita baru sampai balok. Nah sekarang kalau misalnya kita masuk ke BIM, di sini kan ada, kalau satu-satu kan lumayan lama juga ya. Berarti di sini ada on grid juga. Bisa ada on grid, nah ini kita bisa pilih. Lalu kita bisa select nih semua grid yang mau kita kasih di baloknya. Kalau misalnya kita select semua kayak gini, nanti dia otomatis kayak gini. Nah, jangan nanti kalau udah saya finish, nah, mungkin dari bapak-bapak sekalian nyatanya takutnya nanti si balok ini dia akan ketanam. Harusnya kan dia ada posisinya ada di sini ya, di luar sini, tapi nggak apa-apa. Kita cek finish dulu. Nah, nantinya kalau misalnya kita cek di sini, kita bisa set nih yang menang yang mana untuk si kolom si baloknya. Ini posisinya dia gini, oke udah pas. Tapi kalau misalnya kita lihat ya di sini, nanti kita bisa set join ordernya di sini. Nah ini join ordernya kita bisa atur di modify, lalu join, lalu pilih switch join order, pilih ini ke sini. Nah nanti ini tinggal kita stretch aja nih. Nah, ini kalau misalnya mau dipasin tinggal kita stretch aja sih bisa kita stretch. Oke, sebentar. Ini kayak ada yang bubble. Oh iya, ada yang bubble ini. Oke, nah, ini kayak gini. Oke, itu sih untuk balok ya. Jadi kita bisa placement secara satu-satu kalau misalnya dibutuhkan, atau misalnya emang untuk yang tipikal kita bisa blok aja, lalu kita maksudnya kita pilih semua grid yang kita yang mau kita taruh balok, lalu kita bisa placement itu secara cepat. Oke, nah itu adalah buat si baloknya.
sekarang lanjut, kita masuk ke BIM system. BIM system itu apa sih? Jadi kalau misalnya Bapak-Bapak sekalian select BIM system, ini fungsinya buat kayak, misalnya di sini mau saya atur kayak balok anak di sini, lalu saya mau atur misalnya dengan jarak 1,2 atau misalnya 700 dan lain sebagainya, kita bisa gunakan BIM system sebagai salah satu cara. Kalau misalnya di sini ada dua cara, ada automatic BIM system, ada sketch BIM system. Jadi kalau automatic itu dia akan mendeteksi si apa ya, objek yang tertutup ini kayak room bonding. Ini kita bisa bilang room bonding. Jadi dia akan mendeteksi space yang tersedia maksudnya. Atau bisa juga kita sketch sendiri kalau misalnya kurang puas, atau misalnya mau dibikin setengah dari sini, itu juga bisa. Jadi buat sekarang kita pakai yang automatic BIM system dulu buat contoh. Untuk tipe baloknya, ini kita pakai yang sama aja. Terus justification itu posisi posisi starting pembagian dari si balok anaknya. Kalau misalnya saya pilih center, berarti di sini kan saya lihat ya ada garis putus-putus warna biru. Nah, nantinya dia dimulai dari tengah sini. Lalu sisanya misalnya masih ada space atau misalnya ada jarak, misalnya ada sisa jarak, nanti dibaginya dari tengah. Jadi ke kiri misalnya semeter, lalu ke kanan semeter, begitupun seterusnya. Jadi buat sekarang kita set ke justification center aja, lalu setnya fixed distance. Nah, ini jaraknya kan masih 1,8 ya, ini masih terlalu lebar, jadi katakanlah saya mau atur ini semeter. Nah, kayak gini. Nantinya dari tengah, saya lihat ya dari tengah, ini dia bagi semeter ke kiri, lalu semeter ke kanan. Kayak gitu. Kalau udah, kita coba klik, kayak gini. Nantinya hasil si balok anaknya bakal jadi kayak gini. Oke. Nah, kalau yang sketch, nah kita masuk lagi ke structure atau BIM system. Nah, kalau sketch ini kita gambar sendiri. Misalnya ini saya mau bikin BIM system dari setengahnya dari sini, misalnya setengah dari sini. Atau enggak, kita bikin setengah dari sini misalnya BIM systemnya. Oke, ada di escape. Nah, ini ada BIM direction. Jadi nantinya kalau misalnya tadi di automatic kan kita atur sendiri tuh posisi si beam direction yang gimana, mau vertikal atau horizontal. Jadi kalau misalnya di sketch ini kita bisa tentuin dari sketchnya. Jadi kalau misalnya dari sketchnya ini, dia posisinya kan ada di atas nih, ada di horizontal. Jadi nantinya kalau misalnya saya klik finish, posisi si balok anaknya itu nanti posisinya bakal jadi horizontal kayak gini. Tapi kalau misalnya emang dari Bapak Ibu sekalian mau mengubah orientasi si beam direction jadi vertikal, ini kita bisa pilih beam direction, lalu pilih garis yang tegak lurus boleh yang ini atau ini, kayak gini. Atau saya taruh di sini dulu deh buat jadi pembeda. Terus buat ngatur jaraknya dia nggak ada di sini ya, tapi dia ada di propertiesnya. Jadi bisa lihat ya, settingan yang sebelumnya disamain masih tersimpan. Jadi sebelumnya kan saya set ke fixed distance dengan jarak semeter. Nah, sekarang kita kecilin lagi ke 700 misalnya. Udah di apply, lalu di finish. Nah, nantinya kalau misalnya pakai yang sketch, itu dia akan ngasih tag. Jadi dia ini ngasih keterangan atau tag atau keterangan, dia ini tipe kolom yang ukuran berapa. Tapi kalau misalnya emang nggak dibutuhin, kita bisa pilih lalu kita bisa delete. Begini. Nah, kayak gitu. Jadi tadi BIM system itu fungsinya buat bikin sistem dari balok anak atau balok yang misalnya dari Bapak Ibu sekalian butuhkan. Jadi kalau misalnya mau dibikin balok dengan jarak sekian, lalu atau misalnya dengan jumlah sekian di area tertentu, kita bisa menggunakan BIM system, baik itu menggunakan BIM system yang otomatis ataupun pakai sketch. Kayak gitu. Oke, kembali saya ingatkan kalau misalnya Bapak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian mengenai materi yang saya sampaikan,
jangan ragu dan jangan sungkan untuk tanyakan langsung pada kolom chat atau kolom pin. Oke, sudah BIM system sudah. Sekarang saya mau coba taruh lantai di bangunan saya. Pertama-tama saya masuk ke level 1 aja dulu. Sekarang saya mau bikin slab di sini, di lantai 1. Dengan cara kita masuk ke structure, lalu pilih foundation, lalu pilih slab. Bisa pilih slab. Nah, lalu di sini kita bisa pilih nih ketebalan si slabnya mau berapa. Mau 150 kah atau sampai 300 juga bisa. Atau kalau misalnya mau di custom, misalnya mau dibikin 175, di sini kan nggak ada yang 175. Ini kita bisa pilih edit type, duplicate. Nah, ini kita ganti namanya jadi 175 foundation slab. Kalau udah, di sini kita atur dulu strukturnya. Lalu di sini kita atur juga ketebalannya 175. Kalau udah di oke. Kalau udah di oke. Nah, untuk slab dan floor lebih tepatnya, kita harus membuat boundary-nya dulu. Jadi kita bikin dulu garis batas mau sampai mana sih lantainya itu dibentuk. Contoh, katakanlah saya mau bikin lantai slab di rata luar dari kolom yang udah saya buat. Kita bisa menggunakan line kayak gini, kita tarik dari ujung ke ujung. Nah, kayak gini lalu kita bikin kotak, atau kita juga bisa menggunakan rectangle. Karena ini kan ya dia bentuknya nggak ini ya, bentuknya simetris ya, nggak terlalu gimana-gimana. Jadi kita bisa klik dari sini ujung diagonalnya ke ujung diagonal yang lain di sini. Oke. Nah, kalau misalnya udah, ini kita bisa pastiin lagi tabel zotnya udah benar atau belum. Terus sketsanya udah benar atau belum. Kalau udah, kita bisa finish. Nah, nantinya kita bisa cek di 3D, hasil slabnya bakal jadi kayak gini. Oke, terlihat ya. Nah, terus kalau misalnya mau ngatur, ini kan posisinya di slabnya yang menang ya. Ada di beberapa kasus kan si filenya ini yang menang untuk si strukturnya. Jadi kita bisa setting join ordernya dengan cara pilih modify, lalu pilih join, lalu pilih switch join order. Nah, ini karena si file lumayan banyak, jadi kan lumayan lama nih kalau satu-satu. Ini kita bisa nyalain dulu multiple switch-nya, kayak gini. Kalau udah saya klik si slab-nya, lalu saya pilih si file. 1, 2, 3, 4. Jadi misalnya mau diatur objek mana yang mau menang antara kolom sama balok atau letak kolom sama slab dan sebagainya, kita bisa menggunakan settingan modify, lalu pilih join, lalu kita pilih switch join order. Seperti yang saya sedang lakukan. Oke, kalau misalnya udah, kita bisa finish atau kita bisa escape. Nah, kayak gini. Bisa dilihat ya, dia slabnya yang kalah sekarang, yang menang si Velcap-nya. Oke, nah mungkin dari bapak sekalian agak ada yang bertanya ya, di sini ada hijau-hijau ini, dia apa? Jadi kalau hijau-hijau ini dia menandakan kalau ini tuh sebuah objek struktur, jadi di sini posisinya ada analytical objeknya. Jadi kalau misalnya kita mau matiin, kita bisa masuk ke sini, kayak analytical model. Jadi posisinya nanti nggak ada garis-garis batu. Garis-garis batu analyticalnya. Oke, itu buat slab. Sekarang saya mau coba tambahin. Saya mau coba lakukan di sini kita coba lakukan operasi pembersihan di salah satu kolom buat contoh.
sekarang kita bisa masuk ke level 2. Kita masuk ke level 2 ya. Kita bisa cek di sini. Kita ngambil yang di ujung. Dan kita pilih level 2. Jadi di Revit juga kita bisa melakukan pembesiannya pada objek ke objek kolom kita dengan cara kita bisa pilih kolomnya, lalu kita pilih rebar. Oke, nanti aja di sana. Nah, ini kalau udah di oke. Nah, ini kita bisa pilih nih untuk jenis rebarnya mau kayak gimana. Untuk sekarang saya mau pakai rebar yang taruh yang sengkang dulu. Nah, jenis MT1. Terus ini karena belum bisa, kita set di work plan-nya, kita set ke near cover. Nah, ini bisa dilihat ya, ada di sengkangnya. Nah, ini kalau misalnya cuman garis gini doang dan mau kelihatan si volume dari atau diameter si besi sengkangnya, kita bisa setting di sini. Kita levelnya kita set ke fine. Agar kelihatan. Katakanlah kita placement di sini, lalu untuk tipe sengkangnya kita pakai yang 10 deh sekarang. Kita pakai yang 10. Kalau udah diklik. Kalau udah di escape, nah nanti kita bisa lihat di tampilan 3D. Nah, ini kita set ke wireframe dulu. Nah, bisa dilihat ya, di sini udah kelihatan untuk bilangnya sengkangnya. Tapi kan dia cuma satu. Rencananya saya mau dia menutupi di kolom ini dengan cara kita bisa balik lagi ke level 2. Ini kita bisa klik si sengkangnya. Lalu ini kan layoutnya masih di set ke single nih. Ini kita harus rubah dulu jadi boleh itu fixed number. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau placement si kolom ini dengan jumlah kolom jumlah sengkang yang sudah ditentukan, kita bisa pilih fixed number, lalu kita bisa pilih yang maximum spacing. Jadi tiap sengkangnya itu dikasih jarak atau number width spacing atau minimum width spacing. Tapi buat sekarang kita pakai maximum spacing aja. Nah, ini kita atur ke sekitar 150 mungkin. Kalau udah, kita balik lagi ke tampilan 3D. Nah, bisa lihat ya, di sini udah di placement si tulangannya. Ini satu. Sekarang, misalnya saya mau tampilan sengkangnya di tampilan 3D ini agak lebih bagus. Ini kan dia cuma garis ini doang, nggak kayak di level 2. Ini kita bisa atur juga dengan cara kita pilih dulu objek ini ya. Objek pembesiannya kita bisa klik, lalu kita bisa masuk ke sini, ke properties. Di view visibility state-nya kita atur dari di 3D view-nya kita view isolate kita nyalain. Jadi karena tadi dimatiin, jadi posisi visual dari si tulangan sengkangnya itu dia masih sederhana. Tapi kalau misalnya kita nyalain solidnya, nanti dia akan kelihatan diameter dari si sengkangnya. Oke, ini itu untuk sengkang. Sekarang misalnya mau saya tambahin untuk pembesian si tulangan utamanya. Jadi kita bisa masuk lagi ke rebar. Oh ya, sebelum masuk ke tulangan utamanya, misalnya nih Bapak Ibu sekalian mau atur selimut betonnya di sini. Kita juga bisa atur di Revit dengan cara kita bisa masuk ke structure lalu pilih cover. Jadi kalau udah dipilih di cover, kita bisa pilih dulu objek mana yang mau diatur selimut betonnya. Katakanlah saya pilih yang ini. Nah, ini untuk bisa dilihat ya, kalau misalnya saya klik di sini, dia posisinya interior framing column dengan selimut betonnya itu setebal 40 mili atau 4 cm. Nah, ini misalnya mau dibikin lebih tipis lagi, kita bisa masuk ke sini, edit cover setting. Ini saya duplikat aja. Ini saya set ke namanya biar beda, jadi custom tahunnya. Nah, ini settingnya kita set ke 25 misalnya. Kalau udah di oke, lalu nah ini posisinya dia belum dirubah ya, karena tadi belum kita apply. Jadi kita balik lagi ke sini, cover, lalu pilih objeknya, dia masih di set ke 40 ya, kita klik.
lalu kita rubah ke yang sudah kita buat, misalnya ke 25. Nantinya si sengkangnya bakal nyesuaiin untuk si ini. Jadi kita nggak perlu hapus lalu bikin lagi, kita nggak perlu. Jadi si rebarnya itu akan otomatis menyesuaikan. Oke, kalau misalnya udah, ini kita bisa tambahin lagi tulangan utamanya, masuk ke kolom, lalu pilih rebar. Lalu untuk jenisnya kita bisa ganti ya. Kita pakai M00. Nah ini posisinya kan dia uh, masih terlentang ya, posisinya masih paralel. Tapi kalau misalnya kita mau bikin dia tegak lurus, kita harus rubah orientasi ini jadi perpendikular di settingan atas ini. Sudah kita klik, nah, nanti kita bisa placement. Nah untuk biar lebih cepat, kalau misalnya mau langsung 2 kiri dan kanan, atau misalnya mau dibikin 3, kita bisa set di bar set-nya. Ini dari single kita rubah ke misalnya 3 atau 2. Contoh misalnya set ke 2, nanti dia otomatis ngambil kiri dan kanannya. Untuk tulangan utamanya, diameternya saya agak gede sedikit, sekitar 16 mungkin. Nah, kita taruh di sini. Kita placement 1, lalu kita placement. Kalau udah, kita bisa cek di 3-nya. Nah, dia masih belum kelihatan ya, belum kelihatan untuk solid. Jadi kita bisa klik dulu salah satu pembersihannya. Di sini kita masuk ke level 2. Kita pilih di sini si rebarnya, kita klik, lalu klik kanan, lalu kita pilih select rebar in host. Jadi dia bakal nge-select semua rebar yang ada di kolom yang ini. Nah, ini dia keblok semua. Jadi saya nyalain lagi view visibility-nya. Ini kita set ke solid. Nanti bisa lihat ya, terus untuk tulangan utamanya bakal jadi kayak gini. Nah, katakanlah saya mau di set di shaded, lalu mau kelihatan si ininya biar dia transparan. Ini juga bisa, caranya kita bisa klik lagi, lalu pilih select rebar in host, jadi buat select semuanya. Lalu masuk ke view visibility. Di sini kita nyalahin yang view unscope. Jadi kalau unscope tuh dia ngebiarin kita ngelihat isi dari kolom itu di berbagai settingan grafik. Nah, khususnya di settingan shader. Jadi kelihatan ya dia tembus pandang seperti ini. Oke, nah itu untuk kolom. Sekarang misalnya saya mau bikin yang balok di sini misalnya. Jadi kita bisa pilih ya. Nah, untuk balok kan kita butuh ngambil si face-nya. Kalau misalnya ini kan dia untuk kolom kan dia kita bisa pilih salah satu ya. Boleh itu atas atau itu bawah. Dan itu masih kelihatan face-nya. Tapi kalau misalnya balok kan ini dia ketutupan si kolom ya. Berarti ini kita bisa buat potongan dulu dengan cara kita masuk ke section, ke view, lalu pilih section, lalu ini saya buat potongan di sini. Ada klik. Nah ini untuk jarak pandangnya ini saya kecilin sedikit. Nah terus ini saya delete dulu kayak double. Ini ada double juga. Harus pastiin lagi. Oke. Kalau udah, ini kita bisa klik dari si sectionnya, kita pilih, kita select, lalu klik kanan, lalu pilih go to view. Nanti dia akan ngebuat potongan langsung seperti ini. Kalau misalnya udah, ini kita bisa select. Nah ini berarti udah dapat ya di sini si face-nya. Jadi dia potongan di sini. Masuk ke section, lalu kita pilih rebar. Lalu sebentar, ini kita set. Ini nggak apa-apa. Ini masuk lagi ke rebar. Terus untuk placement ya, karena ini dia nggak dapat dari new cover atau par cover, ini kan kita udah buat potongan sendiri ya. Jadi kita setnya ke current work plane kayak gini. Terus untuk ketebalan ini set dulu. Cover, saya select. Ini kan interior masih 40 ya. Ini saya kecilin ke 25.
atau ya 25 misalnya kayak gini. Terus masuk lagi ke sini, lalu pilih rebar. Bayangin. Sekarang ini rebarnya kita kecilin dulu ke 10 buat simpangnya. Masuk lagi ke sini. Ambil yang MT1. Ini set ke fine. Oke, masuk ke MT1. Ini kita bisa select. Nah, ini posisinya kan dia masih set ke perpendicular ya. Ini kita set lagi ke parallel walk plane. Jadi tegak lurus kayak gini. Oke. Oke, sebentar yang kayak harus saya kecilin sedikit. Ini kita pakai 300 dulu deh. Buat contoh. Terus, nah ini lumayan. Karena tadi 150-300 lumayan. Apa terlalu kecil ya? Tapi nggak apa-apa. Ini kita pakai yang 150 ke 300. Contoh misalnya saya placement di bawah sini. Nah ini saya placement di bawah sini. Saya klik. Lalu ini kita bisa pilih lagi. Kita set ininya masih fixed number ya. Kita set spacing. Ini kita sama 150. Terus kalau misalnya kita cek di 3D, nah ini kita set lagi ke wireframe. Nah ini bisa lihat ya. Ya udah kebentuk tuh settingan si baloknya. Terus lanjut aja, kita langsung coba tambahin ininya si tulangan utamanya. Ini kita set ke 16 lagi. Terus ini kita balikin lagi ke perpendicular gitu, kita lurus. Satu, kita placement, lalu kita placement di ujung. Oke, langsung aja kita klik ini, klik kanan, select area bearing host, lalu kita nyalain di view visibility, turn up scope sama view solid kita nyalain. Biar dia kelihatan solid ya di 3D. Terus kita bisa masuk ke setting shader. Dia udah ini ya, udah overstack sedikit ke kolom-kolomnya yang di sini. Oke, itu sih buat kolom sama balok. Sekali lagi kalau misalnya yang menanyakan mengenai materi yang sedang saya sampaikan, silakan bisa ditanyakan langsung ya di kolom chat atau ke kolom Q&A. Oke, berarti sudah untuk yang balok sama pemesian konkretnya. Sekarang kita coba mau buat konstruksi untuk baja di dalam Revit. Jadi di Revit juga kita bisa buat di sini sebentar masuk level 2. Ini kita bisa buat bangunan baja dengan cara kita bisa masuk ke kolom dulu. Rencananya saya mau bikin kolom baja di lantai 2, masuk ke lantai 2, pilih kolom, lalu di sini saya pilih yang UC 305 dulu aja. Oke, nah kita bisa placement di sini. Nah ini untuk merubah orientasinya kita bisa pencet spasi ya. Ini saya klik, lalu saya klik lagi di ujung sini. Udah dicek di 3D-nya, udah pas apa belum? Nah kira-kira udah pas kayak gini. Oke, kalau udah, ini kita bisa masuk ke level 2. Oke, masuk ke level 3, kita mau taruh balok di atasnya. Balok baja, kita masuk ke level 3. Masuk ke beam. Nah, ini kita pakai yang universal beam ya. Tapi untuk ukurannya kan masih terlalu besar ya. Sekitar masih 305, paling kecil itu 2,5. Jadi ini kita bisa lock family dulu. Nah, ini kita balik, kita naikin, kita ambilnya yang structural framing. Ambil yang steel. Nah, ini kita ambilnya yang UB, universal beam. Di sini kita ambil yang ukuran katakan 152, yang setengahnya dari sini. Yang kita placement. 2, kalau udah di oke. Kalau udah, ini kita bisa placement. Nah, karena kita masuk ke level 3, berarti settingan detail levelnya dia balik lagi ke
default, jadi kita set lagi ke Find biar dia kelihatan untuk si budgetnya. Ini kita bisa placement dari sini ke sini. Mungkin. Nah, ini juga sama. Dari sini ke sini. Oke, kalau misalnya kita cek di 3D, ya saya bakal jadi kayak gini. Terus saya mau bikin dia ini jadi agak miring, biar ya model jadi model gable gitu. Kita bisa nyalain, kita bisa select salah satu. Lalu sini kan dia di set elevasinya di 0 ke 0 ya, dari di kiri itu 0,0, yang kanan tuh 0,0. Jadi yang ini saya mau naikin sekitar semeter, enter. Nah, nanti dia akan offset kayak gini. Terus yang ini juga sana, saya naikin. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya kelihatan tepang tidak kayak gini, karena nantinya juga kita akan coba tambahin connection di sini. Jadi kita bisa tambahin connection di dalam Revit. Jadi di Revit juga nggak cuma objek-objek seperti beton, kita juga bisa langsung menambahkan detail-detail bangunan baja, kayak misalnya sambungannya. Jadi kita bisa masuk ke steel, lalu pilih connection. Tapi sebelum masuk connection, kita harus load dulu semua connection yang kita butuhkan. Jadi masuknya ke steel, connection. Di sini kita pilih yang connection setting. Tanda panah arah diagonal yang kecil. Kita klik. Nanti Revit akan nge-load semua connection yang tersedia. Nah, kayak gini. Nanti ada banyak banget nih di Revit jenis-jenis sambungannya. Ini kita bisa klik all, lalu kita tambahin. Kalau tadi oke. Kalau udah, kita bisa masuk ke sini, ke connection, lalu kita bisa langsung tambahin connection. Dengan cara kita, pertama-tama kita mau tambahin connection di sini nih, yang antara balok sama baloknya. Kita bisa masuk ke sini, connection. Kita bisa select. Rafter ini, lalu kita pilih connection. Nantinya dia akan nandai kalau ini itu sebuah sambungan ya. Ini masih generik, jadi kayak cuma nandain kalau itu sambungan. Tapi kalau misalnya mau dibikin kelihatan bentuk visualnya, kita bisa pilih salah satu di sini, propertiesnya. Ini kita bisa select. Di sini ada macam-macam ya, ada double apex, ada misalnya apex ounce. Nah, yang muncul di sini adalah jenis-jenis sambungan yang memungkinkan untuk diterapkan pada kasus connection yang sudah kita pilih. Jadi kalau misalnya yang ada di sini, berarti ini memungkinkan untuk kita dipakai. Buat sekarang kita pakai yang Apex Sounds yang ini. Kalau kita klik, tunggu sebentar, nanti dia akan meload di shape-nya. Nah, kira-kira bakal jadi kayak gini untuk yang connection Apex Sounds. Perlu diingat kalau misalnya mau main di still connection di Revit, kita harus settinginnya dulu ke fine. Kenapa? Kalau misalnya nggak di set ke fine, entah itu coarse atau medium, bahkan ke medium nanti dia nggak akan munculin jadi connectionnya. Jadi kalau misalnya mau main connection di Revit, kita harus settingnya ke fine. Nah, terus ini kan bisa dilihat ya, untuk connectionnya dia agak berantakan nih, bautnya ada di bawah, lalu ini dia agak ke dalam. Ini kita harus sesuaikan lagi untuk connectionnya. Kita bisa klik di Apex Sound-nya, kita bisa edit type, jangan lupa di duplicate. Ini kita duplicate misalnya Apex Sound Workshop. Udah diedit. Di sini kita bisa lakukan beberapa penyesuaian ya. Nah, ini kita bisa zoom in buat tahu perubahannya itu berlaku di mana. Jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian mungkin belum familiar dengan still connection, lalu misalnya masih mengira-ngira ini tuh settingan untuk apa ya kira-kira, bisa dilihat di sini. Ini ada keterangan gambar yang memudahkan kita buat tahu kalau ini tuh, kalau settingan ini tuh fungsinya untuk apa. Jadi kalau untuk angka 1, ini kan dia di
sini ya, thickness. Jadi untuk merubah ketebalan si platnya. Kalau misalnya mau dirubah ketebalan platnya, kita bisa atur misalnya 15 kayak gini. Lalu misalnya mau dikasih toleransi ereksi di sini, misalnya perlu kita bisa tambahin misalnya 5. Oke. Begitupun selanjutnya, kalau misalnya mau dirubah silahkan dicek aja di sini. Terus kita set ke hounds-nya, kira-kira udah oke. Lalu kita merubah si bolt-nya. Untuk bolt-nya, ini kan biasanya kan kalau di Indonesia kan kalau baja itu kalau nggak salah pakai JIS. Di sini kan kalau di Revit kan kita secara default memang belum ada untuk JIS. Jadi kita harus download dulu family library-nya yang udah disediakan oleh Autodesk untuk yang Jepang. Tapi buat sekarang kita pakai yang ada dulu aja, terus kita pakai jenis bautnya yang ASTM aja. Kita pakai ASTM 490 misalnya. Lalu kita pakai yang ukuran 20 aja. Terus horizontal distance-nya ini kan masih agak samping ya. Ini kita turunin aja ke 50. Kayak gini. Kalau misalnya bautnya sekiranya kegedean, nah ini kita bisa. Kira-kira udah oke sih ini untuk 20 juga oke. Tapi kalau misalnya mau dikecilin juga bisa kita pilih yang 16. Kayak gitu. Oke, kita pakai yang 20 aja. Terus untuk yang horizontal berarti udah fix. Dan kita bisa turun lagi bisa 45. Kita ke tengah. Nah, oke. Ini udah pas. Sekarang kita masuk ke bolt group. Nah, ini kita atur nih untuk start distance-nya. Untuk yang ini kan masih terlalu ke bawah ya. Ini kita set ke 40. Dari ke atas, intermediate distance-nya ini kita atur. Dari jarak dari ini ke itu dia berapa. Dia kan 100 ya, 10 cm. 10 cm ini terlalu besar. Kita turunin ke 75 mungkin. Ini udah pas 75. Nah, ini kita turunin juga ke 80. Dan dia pas, ini set ke 75. Nah, kalau misalnya agak dempet, nah ini kan posisinya masih ada space nih di bawah. Ini kita bisa turun lagi dengan cara naikin ini ke 90 lagi. Nah, oke, udah ini ya, udah pas, bautnya dia udah nggak berantakan lagi. Kalau udah, kita bisa masuk ke stiffener. Kalau misalnya mau nambahin stiffener tambahan, kalau misalnya mau tambahin lasan, itu bisa dilakukan di sini. Kalau udah, dia oke aja. Kalau udah, dia oke lagi. Nah, dia bakal otomatis terupdate perubahannya ya, seperti ini. Nah, sekarang lanjut ke sebelahnya. Kita bisa buat sambungan untuk ininya. Sambungan keningnya, kita bisa pilih kolomnya, lalu pilih rafternya. Lalu kita masuk ke steel, lalu pilih connection. Di sini ada beberapa jenis ya. Ada yang model gable, ada yang model kening kayak gini, ada macam-macam sih. Ini buat sekarang kita pakai yang kening off bolt with on. Yang ini. Kalau saya klik, oke, itu jadi nih untuk keningnya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini kan posisi si bautnya dia ada di luar lagi ya, berarti harus kita sesuaikan lagi. Kita bisa klik connectionnya, lalu pilih edit type. Lalu kita masuk ke modify parameter. Di sini kita mau atur, sebenarnya sih ini udah pas ya untuk yang ini, jadi nggak ada yang kita rubah. Paling yang kita rubah si boltnya aja. Masuk ke bolt di sini, lalu untuk bolt type kita samain ya, jadi ASTM 490M, ukurannya 20, untuk horizontal distance-nya ini kan nggak nyala nih. Nah, karena di setnya di bolts on cock line, jadi dia untuk ini ada di sini, ada di ujung sini. Jadi ini kita matiin dulu bolts on cock line-nya. Nanti kita bisa atur, misalnya kita kecilin ke 75 mungkin, atau 50. Nah, kayak gini. Oke, udah pas ya horizontal distance-nya.
kalau udah, ini kita bisa masuk ke bold group. Nah, kita set yang vertikal ya. Intermediate distance ini kita kecilin ke 75 semua. 75, ini ke 75. Nah, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Kalau misalnya ini kegedean, bautnya kita bisa ganti ke ukuran 16. Coba kita ganti deh ke ukuran 16. Kira-kira kayak gini. Terus untuk bold group-nya ini, untuk intermediate distance kita turun lagi ke 70 mungkin. Nah, kayak gini kira-kira. Oke. Kalau misalnya udah pas, kita bisa langsung oke aja. Udah di oke. Oke, ini untuk connection bajanya udah pas ya. Sekarang kita masuk ke sisi selanjutnya. Kita pilih kolom lagi, lalu pilih rafter. Lalu kita pilih connection-nya. Nah, karena ini udah kita buat sebelumnya ya, yang sebelah, berarti kita pakai yang ini, fitting of frame bolt with constant. Nah, ini udah sesuai ya. Jadi kita nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Oke. Terus, kalau misalnya udah, ini kita bisa mau duplikasi ke sisi itu. Ini juga bisa, caranya kita bisa blok. Kita bisa blok semuanya dari 3D dulu. Kita blok semuanya. Oke, kalau misalnya udah masuk ke level 3, nah ini kita bisa copy. Kita bisa copy, lalu kita copy dari sini, ke sini, lalu ke... Nah ini kita nyalain dulu constraint-nya biar dia lurus ya. Ininya lalu ke sini. Oke, kalau udah dicek di 3D, nah hasilnya bakal jadi kayak gini. Oke, udah jadi ya. Jadi kita bisa melakukan modeling struktur baja dengan cepat di Revit. Oke, sekali lagi kalau misalnya ada yang ditanyakan mengenai materi yang sedang saya sampaikan, silahkan ditanyakan langsung ya di kolom chat atau di kolom Q&A. Oke, kalau misalnya udah, ini kita bisa coba tambahin komponen rangka atap ya di atasnya. Jadi kita bisa masuk ke kalau misalnya di sini kan rangka atap kan, kalau misalnya dipikir-pikir kita bisa gunakan beam system. Jadi kita masuk ke beam system, lalu, nah ini kan dia bidangnya miring ya, jadi kita harus pilih dulu work plan-nya. Jadi kita start dulu work plan-nya di sini, lalu pilih pick a plan. Nanti kita bisa pilih untuk si ininya. Kalau udah kita bisa pilih yang rectangular aja biar cepat. Kita ambil ujung sini ke ujung sini. Oke. Kalau udah kita bisa cek dulu di sini. Nah ini kan untuk orientasi nanti beam direction-nya kan harusnya manjang ya. Nanti kalau misalnya kita langsung finish, nantinya si rangka atapnya malah posisinya malah miring kayak gini. Jadi itu yang kita nggak mau. Jadi kita set dulu beam direction-nya ke vertikal kayak gini. Kalau ini kita finish dulu, nanti bisa dilihat ya, dia masih ke set ke konkret karena saya belum load dulu untuk si profil rangka atapnya, tapi nggak apa-apa. Buat sekarang kita pakai ini dulu, kita masuk ke beam sini, lalu pilih load family. Ini masuk ke structural framing. Struktural framing. Ini masuknya kita ambil yang PFC, yang tipe Perlin. Kalau udah di open, untuk ukurannya kita pakai yang 125 deh, contoh. Oke, nah kalau misalnya udah ini si
profil si sistemnya juga kita bisa ganti dengan cara kita select dulu sistemnya. Nah, sistemnya tuh ditandai dengan tanda garis putus-putus warna biru kayak gini ya. Kita bisa klik, lalu kita bisa pilih di sini bin type-nya kita rubah jadi PFC. Nah, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Nah, karena bisa dilihat dia kan harusnya ada di posisinya ada di atas ya. Nah, ini kita bisa atur lagi dengan cara kita select dulu di semua objeknya. Lalu kita bisa set di sini set justification dari top, ini kita set ke bottom. Nah, nanti dia akan posisinya akan ada di atas kayak gini. Oke. Nah, lanjut kalau misalnya mau yang lakuin hal yang sama di sebelahnya, kita bisa masuk ke level 3. Ini kita bisa pilih nih sistemnya. Sistemnya kita bisa select, lalu kita bisa lakukan mirror take axis. Misalnya saya klik mirror, nanti kita bisa langsung mendapatkan hal yang sama. Tapi biasanya kan ini dia ininya posisinya kan agak ini ya. Dia harusnya kebalik ya, nggak sama kayak gini. Jadi kita bisa select dulu semua kayak tadi. Lalu ini kita bisa rotate si ininya dengan cara di sini kan ada pilihan ya. Cross sectionnya kita putar sekitar sebaliknya berarti 180 derajat. Nah, kayak gini. Nah, terus posisinya kan masih di bawah lagi nih. Nah, ini kita balik dari bottom jadi top justification-nya. Nah, nantinya si perlinnya bakal berubah posisinya, bakal jadi kayak gini. Oke. Nah, itu untuk rangka atap. Jadi bisa kita kerjakan dengan cepat ya. Kalau misalnya kita mau desain steel warehouse mungkin, lalu berhubungan sama baja, ini kita bisa lakukan dengan cepat di Revit. Seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba tambahin beberapa connection ya di bangunan bajanya. Di sini saya mau select di sini. Nah, ini kita pilih rafternya, lalu pilih si perlinnya, lalu saya coba kasih connection. Terus di sini saya mau kasih connection, ada namanya single perlin angle. Ini. Kalau saya klik, nah kira-kira nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Atau enggak di atasnya deh, biar enggak terlalu ini. Ini di Ctrl Z aja, saya ulang. Jadi di sini ya, yang ngambil si rafternya dulu, lalu si perlinnya, kita kasih steel connection, lalu di sini kita gunakan single perlin angle. Nah, ini kira-kira. Nah, sekarang kita bisa custom untuk si connection-nya. Masuk ke edit type, kita duplicate single perlin angle 2. Misalnya. Ini kita bisa zoom in. Nah, di sini saya coba bisa. Nah, ini kita bisa atur ya untuk jenis plate-nya mau kayak gimana. Buat sekarang kita pakai Micro dulu aja. Terus perlinnya kalau misalnya mau dikasih overstack, biasanya kan ada lebihannya. Kita bisa set ke overhang sekitar misalnya semeter kayak gini. Terus di sini flip connector oke. Flip sheet-nya kita bisa atur. Connection-nya dia bold, oke. Terus ntar ini time distance-nya kita coba kecilin sekitar 25. Terus konfirmasi ini kita
Uh, tapi ini kita ketik dulu 25. Nah, sekarang kita atur di bold data, kita ganti lagi ke ASTM 490M. Nah, ini kita kecilin ya untuk boldnya. Terus kalau misalnya 490 masih kegedean, kita ganti yang 325M dan sama ya. Pakai yang ini ASTM 4. Pakai 16 aja nggak apa-apa. Terus sheet boldnya kita samain. Nah, pakai ini yang ASTM 490M. Lalu kita kecilin. Terus posisi si ini sisir state level. Nah, di bold dimensionnya ini on go plan-nya ini kita atur ya. Kita checklist, start distance-nya kita kecilin sekitar 25 mungkin. Oops, ini kita 55 lagi aja. Terus ini X distance-nya kita kecilin sekitar coba 25 setengahnya. Oke. Nah, 30 kayak gini. Nah, kira-kira kayak gini. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa oke aja. Oke, lanjut. Nah, udah jadi ya. Untuk ini satu, jadi dia udah dikasih overhang sekitar semeter. Nah, sekarang kita mau kasih connection untuk yang dua ini. Yang di tengah ini. Berarti hampir sama dengan yang ini, tapi kan kita matiin aja si overhangnya. Jadi kita kasih connection, kasih fill, connection, ini kita samain lagi, tinggal link angle, 2. Ini potong nggak apa-apa, ini kita edit type, ini kita modify parameter ya. Kita duplicate, kita buat baru. Jadi kalau rangka atap ini saya bikin 2, yang satu untuk yang ujung-ujung, yang overhang, yang satu lagi untuk yang tengahnya. Jadi dia nggak dikasih overhang. Jadi untuk yang ini, yang baru, untuk perlinnya saya matiin overhang. Kalau udah di oke, kalau udah di oke lagi, harusnya dia akan normal lagi, balik lagi. Nah, nanti hasilnya bakal jadi kayak gini. Oke, sisanya nanti tinggal kita tambahin aja nih yang udah ada. Kayak gini misalnya. Connection, lalu saya kasih lagi single triangle yang 2. Nah, kayak gini. Nah, kita pun sama yang ini. Kita kasih still, connection, lalu kita kasih yang 3. Nah, lakuin hal yang sama di kiri-kiri apa yang tiap-tiap rangka atapnya. Kayak gitu sih. Rangka atap jenis Berlin, lalu untuk tipe connection yang single Berlin angle. Oke, sekali lagi kalau misalnya ada yang menanyakan mengenai materi saya, silakan ditanyakan aja di kolom chat atau di kolom Q&A. Oke, sebentar ya. Oke, berarti udah kita ini ya, kita udah coba bahas mengenai kolom, lalu kolom balok konkret, lalu kita kasih fondasi, yang jenis fondasinya kayak gimana, lalu misalnya kita tambahin slab, lalu kita tambahin pembesian juga di sini, lalu di sini ada struktur baja yang udah kita buat di atasnya, kita udah coba tambahin kolom balok pada rafter, lalu kita tambahin rangka atapnya, lalu beserta juga dengan connection-nya. Oh, ada pertanyaan nih dari Pak Muhammad Faiz Hilmi. Untuk pembesian, apakah harus dilakukan penyesuaian manual satu persatu atau bisa diduplikat seperti connection? Bisa juga sih Pak, kalau misalnya kayak sebentar ini saya jelas. Saya coba contohin ya. Satu, misalnya mungkin untuk
ini sebentar ini kita bisa sebentar ini masuk ke lantai 2. Nah, ini kan udah ada ini nih, udah ada pembersihan ya untuk di lantai 2-nya. Jadi kita bisa copy juga sih kalau misalnya emang bentuknya tipikal, kita mau duplikasi sama apa pembersihan ini ke beberapa kolom itu juga bisa. Jadi ini kita bisa klik kanan, lalu kita bisa select Aribarin host, lalu kita bisa copy, kita bisa copy, kita copy ke tiap-tiap ini. Nah ini kalau misalnya nggak agak susah buat ke sampingnya, kita bisa matiin constraint-nya. Jadi kalau misalnya dari Bapak Ibu sekalian bisa AutoCAD, kalau misalnya di AutoCAD itu buat tegak lurus namanya ortho, di Revit itu namanya constraint. Tapi untuk fungsi sama sih, cuma beda nama doang. Jadi kita matiin dulu constraint-nya. Kalau saya copy dari sini ke sini mungkin. Nah, nantinya pembersihan juga bakal sama dengan yang ada di kolom yang tadi. Kalau misalnya saya klik, akan saya klik kanan, saya Aribarin host, saya nyalain lagi ya. Visibility-nya tapi dengan catatan kalau misalnya visibility itu tiap saat kita copy mungkin aja settingannya akan berbeda. Kalau tadi kan saya nyalain ya view solid-nya. Kalau ini kan dia belum mati lagi nih si view solid-nya. Jadi harus kita sesuaikan lagi untuk tampilannya. Tapi cara ini sama sih. Begini. Jadi menjawab pertanyaan dari Pak Muhammad Faisilmi untuk pembersihan apakah harus dilakukan penyesuaian manual satu persatu atau bisa juga diduplikat seperti condition. Jawabannya bisa. Kita bisa copy, kita bisa sesuaikan dulu, lalu kita bisa copy ke tiap-tiap kolom yang sudah ada. Kayak gitu sih, Pak. Semoga bisa menjawab. Oke, tadi udah ini ya, berarti kita udah still connection-nya juga udah. Lalu di sini juga udah kita buat untuk angka tab-nya. Sekarang, kalau misalnya udah selesai nih untuk modeling, kita bisa tambahkan ini ke oh ya sebentar sebelum kita masuk ke dokumentasi, misalnya saya mau ngeluarin nih semua apa volume dari misalnya kolom ini. Jadi kita bisa masuk ke view, lalu kita bisa pilih schedule, lalu kita bisa pilih material takeoff. Jadi ini misalnya saya mau ngeluarin untuk struktural kolom misalnya. Lalu untuk parameternya misalnya family and type, tipe kolomnya itu apa, lalu dia ada di level berapa, lalu ini base level udah, terus untuk material volumenya itu berapa, lalu oke itu misalnya volumenya itu apa udah, misalnya 3 ini dulu aja. Terus untuk misalnya ambil filter ini bisa saya disortir ngikutin dari family and type misalnya header footer jalahin, formatting, terus appearance kita nyala. Nah ini kita oke aja kalau udah. Jadi bisa data nanti di sini akan muncul beberapa volume. Kalau misalnya kita lihat di sini kan untuk lantai 1 dia full konkret ya. Jadi untuk lantai 1 dia volumenya berapa? Kita lihat ya. Ini volumenya di materialnya. Terus kalau misalnya mau nambahin, kita bisa pilih formatting. Coba kita masuk ke sini, material volume. Kita set dari no calculation, jadi calculate total. Jadi kita jumlah ini kebutuhan material konkret untuk kolom lantai 1 itu berapa. Jadi kalau misalnya udah calculate total, udah di oke, nanti bisa lihat nih untuk apa? Untuk kebutuhan material untuk konkret di lantai 1 yang udah kita buat ini itu sebanyak 21,6 meter kubik. Begitu sih. Nah, itu sih untuk schedule.
Nah, maksudnya untuk material take off nanti untuk kalau misalnya yang lain kayak misalnya untuk slab atau misalnya untuk balok itu caranya bersama. Paling untuk ini nanti tinggal kita pilih schedule material take off lalu kita pilih aja sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Terus misalnya nih kalau misalnya mau misalnya sudah selesai dengan gambar kita modeling lalu kita mau serahkan itu kepada penanggung jawab atau misalnya ke apa ya ke PM atau dan lain sebagainya. Ini kita bisa masukkan ini ke gambar kerja. Jadi kita masuk ke sheet lalu kita sekarang saya pakai yang disediakan oleh Autodesk ya. Jadi dari Revit juga menyediakan kop gambar yang udah di setting. Kalau kita pakai yang A1 metric dulu buat contoh. Nah, kalau misalnya mau nambahin apa sih ini ke gambar kerja, kita bisa masuk ke level 1. Misalnya mau level 1 nih. Misalnya ke level 1 mau saya tambahin ke kop gambar. Jadi caranya cukup mudah. Ini kita bisa select dulu level 1-nya. Lalu kita bisa tahan, klik kiri, lalu kita lempar ke sebelah. Kayak gini, lalu disesuaikan posisinya mau kayak gimana. Lalu kita klik. Nah, nantinya kita bisa mendapatkan hasil hasil gambar kita, lalu bisa kita masukkan ke dalam kop gambar. Kayak gitu. Begitu pun sama, kalau misalnya mau nambahin hasil potongan, juga kita bisa klik aja, kita bisa lempar ke sini. Gitu. Batasannya gimana? Semuatnya sih, kalau misalnya masih muat itu kita masih bisa kita masukin. Kayak gitu. Terus kalau misalnya udah ini kita bisa ekspor sih. Kalau misalnya udah kita bisa masuk ke file, lalu kita bisa ekspor ini ke PDF. Atau kita bisa langsung print juga sih kayak gini. Untuk kalorinya hampir sama kayak di AutoCAD. Kayak gitu sih. Nah itu tadi untuk Revit for Structure ya. Kita udah coba bahas mengenai placement dari kolom balok, baik itu kolom konkret dan kolom material konkret dan baja. Lalu kita coba tadi jelaskan bagaimana cara melakukan pembersihan pada Revit, lalu menambahkan koneksi juga untuk baja. Lalu bagaimana cara mengeluarkan output yang dibutuhkan, kayak misalnya volume dari sebuah objek itu berapa, lalu entah itu misalnya volume balok atau volume kolom, itu kita bisa keluarkan. Lalu kalau misalnya udah, kita juga bisa setting secara mudah ke kop gambar, baik yang sudah ada atau maupun yang sudah disediakan oleh perusahaan yang sudah di custom. Kayak gitu sih. Sekali lagi, ada yang mau ditanyakan? Silakan ditanyakan di kolom chat atau Q&A. Paling itu aja sih untuk materi Revit for Structure ya. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom chat atau Q&A. Kalau misalnya nggak ada, mungkin saya ada pertanyaan nih. Apa ingin bertanya, apakah Revit ini juga bisa digunakan untuk mendesain bangunan sipil di bidang sumber daya air? Terima kasih sebelumnya. Oke, untuk Revit ini sifatnya fleksibel ya Pak. Jadi kalau misalnya emang Bapak mau butuhkan
apa ya, mendesain misalnya secara manual, misalnya bangunan air tuh kayak misalnya box culvert mungkin kan, lalu apalagi ya misalnya pintu air itu juga bisa sih, tapi dengan catatan paling kita bisa menggunakan ini kan jadi yang sudah ada ya, kita paling bisa buat sendiri ininya dengan cara menggunakan modeling place. Jadi kalau modeling place itu dia sifatnya nggak ini, kalau ini kan dia kalau kolom ya udah dia bentuknya kolom. Nah, tapi kalau misalnya modeling place itu dia kita bisa berkreasi dengan bentuk yang kita mau. Misalnya dari bentuk ini kan agak ada beberapa ini ya, ada beberapa kayak lekukan atau kayak gimana, ini kita bisa buat di modeling place. Coba saya coba contohin sedikit kali ya. Jadi masuk ke structure, pilih komponen, lalu modeling place. Lalu di sini kita bisa atur dulu nih. Jadi kalau di Revit itu kita nggak cuman placement sebuah objek, tapi kita harus atur dulu dia tuh masuk kategori mana. Jadi untuk memudahkan kita untuk apa ya, mengkategorikan objek tersebut itu dianggap sebagai apa. Katakanlah itu sebagai kolom kah atau sebagai balok kah. Tapi kalau misalnya emang dari Bapak Ibu sekalian mungkin bingung untuk kategorinya apa, kita bisa set sebagai generate model aja. Dan kategori nanti bisa diatur lagi nanti. Kita masuk ke generate model, lalu masuk ke ini generate model 1. Terus misalnya saya mau masuk ke tampak north deh misalnya. Terus saya pilih extrusion misalnya, pilih pick up plane, saya ngambil sisi yang ini, buat contoh. Terus di sini saya select, bikin dulu sketsanya kayak gimana. Misalnya anggaplah ini bikin box culvert lah misalnya. Ini saya bikin kayak gini, saya kasih offset misalnya ketebalan 125 misalnya. Ini saya kasih offset. Nah, kayak gini saya trim. Nah, nanti kalau udah di finish. Oke, sebentar ini. Ini ada belum kepotong. Dia masih intersect. Oke, kalau misalnya udah, ini kita bisa finish. Nantinya, ini kita bisa atur nih untuk si box itu mau kayak gimana, atau misalnya tipe saluran mau kayak gimana, ini kita bisa atur. Karena tadi kan saya bentuknya secara sederhana ya, mungkin nggak terlalu mirip, tapi kalau misalnya emang ada contoh potongannya kita bisa ikutin, dia untuk ukuran bentuknya kayak gimana. Kalau udah kita bisa finish, nanti kita bisa atur nih di sini untuk komponennya si desain bangunannya itu seperti apa. Kayak gitu sih Pak Herdi Pradana, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Jadi di Revit itu nggak saklek harus ngikutin si objek-objek yang tersedia aja sih. Jadi kita bisa atur sendiri bentuk bangunan bentuk model itu seperti apa. Kayak gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau tanyakan? Kalau misalnya nggak ada, saya kembalikan lagi ya ke Mbak Monik. Mbak Monik, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Arik atas penjelasan materi hari ini ya mengenai Revit for Structural. Dan
kami juga ingin memberikan informasi ya kepada Bapak dan Ibu. Semoga penjelasan yang diberikan oleh Mas Ari itu dapat bermanfaat begitu ya untuk kita semua. Dan selain itu di Revit ya Bapak dan Ibu itu merupakan salah satu license Autodesk yang bisa mendukung untuk building information modeling. Namun ada juga namun untuk end-to-end solutionnya yang mana bisa sampai ke arah uh, tidak hanya desain begitu ya, namun juga sampai ke arah perhitungan volume, kemudian bagaimana untuk mengetahui analisanya, terus untuk menunjukkan juga bagaimana untuk desain yang lebih baik begitu ya untuk menggunakan renderingnya itu dengan license AEC Collection Bapak dan Ibu, yang mana nanti di dalam license AEC Collection itu terdapat beberapa software di dalamnya seperti Revit, AutoCAD, Civil 3D, Navisworks, kemudian juga ada untuk 3ds Max ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, kami juga ingin memberikan informasi bahwa di Cipta Satria ini akan ada event baru ya Bapak dan Ibu, yaitu mengenai kuis untuk Autodesk. Jadi nanti Bapak dan Ibu dapat ikut join begitu untuk mengetahui kira-kira seperti apa nih license Autodesk ya Bapak dan Ibu. Nanti hadiahnya juga di sponsor begitu ya dari Autodesk. Ya, kalau begitu mungkin cukup kami cukupkan sekian begitu ya untuk akhir workshop hari ini. Semoga materi dan juga penjelasan dari Mas Arif mengenai Revit for Structural dapat bermanfaat. Dan nantikan terus untuk workshop series dari kami dengan tema-tema yang menarik untuk menambah informasi, knowledge, serta skill dari teknologi engineering Autodesk sehingga mampu untuk membantu ya Bapak dan Ibu menyelesaikan pekerjaan dan masalah-masalah yang dihadapi terutama dalam desain proyek gitu atau konstruksi. Ya, selanjutnya nanti mungkin apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu bisa disampaikan atau bisa menghubungi kami di email, yaitu untuk alamat email saya cantumkan di kolom chat. Dan di satu sisi saya juga mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu tetap semangat ya sampai akhir untuk workshop hari ini, sehingga nanti apabila Bapak dan Ibu ingin memberikan saran dan kritik untuk kami sehingga kami bisa menjadi lebih baik, maka kiranya Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisi kuesioner hari ini. Karena nanti setelah Bapak dan Ibu dapat mengisi kuesioner, maka nanti akan mendapatkan e-sertifikat ya Bapak dan Ibu yang bisa digunakan sebagai pendukung untuk mempelajari atau untuk mengenal lebih license Autodesk begitu. Dan untuk kuesioner sudah saya cantumkan di kolom chat. Ya, kami juga ingin memberikan informasi ya Bapak dan Ibu bahwa nanti pada saat e-sertifikat itu dapat diambil atau dapat didapatkan begitu ya, itu melalui email nanti dihubungi oleh tim kami. Kemungkinan nanti hari Senin ya Bapak dan Ibu untuk dihubungi melalui email. Baik, sebagai informasi kami juga memiliki akun YouTube yang membahas beberapa tema menarik lainnya sehingga bisa dikunjungi oleh Bapak Ibu semua serta rekan-rekan semua untuk menjadi bahan diskusi, latihan dan pengenalan lebih dalam begitu untuk license Autodesk, baik itu di bidang AC, Architecture, Engineering and Construction, ataupun juga di manufacturing. Baik, kami juga memiliki akun media sosial untuk informasi mengenai event-event yang kami adakan, seperti tadi yang sudah saya singgung di awal, yaitu adalah kuis berhadiah dari Autodesk, kemudian juga informasi seputar Autodesk serta promo-promo yang sedang berlangsung, baik itu di Facebook, kemudian ada di Instagram, di Twitter, dan Bapak dan Ibu juga bisa mengunjungi website kami ya di www.ciptasatria.com. Dan apabila Bapak dan Ibu sudah menggunakan license Autodesk dan mengalami kendala seperti troubleshooting begitu, bisa berkunjung ke Cipta Satria Technology Center di cstc.ciptasatria.com, yang mana nanti kendala-kendala yang Bapak Ibu alami
dapat diselesaikan begitu ya. Baik, dan mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Mas Arik informasinya atau yang lain? Saya ingin mengucapkan terima kasih aja sih untuk Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sesi workshop series kali ini. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin mungkin misalnya mau mengulang materi yang saya sampaikan saat ini, nantinya akan diupload di YouTube kami di Cipta Satu Informatika. Jadi jangan lupa ya di subscribe, lalu dicek-cek juga di video kami, ada beberapa yang sudah diupload juga mengenai pengenalan teknologi dari Autodesk. Terima kasih. Ya, baik kalau begitu terima kasih Mas Arik. Saya dan Mas Arik juga memohon maaf ya Bapak dan Ibu apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan pada saat penyampaian materi di hati Bapak dan Ibu serta rekan semua. Dan untuk pengisian kuesioner nanti ya Bapak dan Ibu mohon izin untuk memilih judul workshop EIC Revit for Structural Design begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, serta rekan semua, stay safe dan stay healthy. Jangan lalai untuk terus menerapkan protokol kesehatannya. Tetap semangat. Sampai bertemu kembali. Selamat siang dan happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu.